Masih di berita utama bersama Cindy Permadi. Saudara, dalam setiap bencana, ada garda terdepan yang bertugas mengevakuasi dan merawat korban. Seperti di gempa bermagnitudo 7,7 yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tim gabungan, tenaga kesehatan, dan relawan bergerak cepat menanggulangi dampak yang ditimbulkan. Penyelamatan, evakuasi, dan perawatan korban gempa dilakukan dengan cepat dan seksama. Tetapi tak jarang garda terdepan bencana kelelahan bahkan tumbang. Garda terdepan bencana juga perlu dijaga. Kantor SAR Maumere bersama Basarnas mengevakuasi jenazah relawan kemanusiaan yang meninggal saat menjalankan misi penanganan pasca gempa NTT. Korban diketahui bernama Ahmad Zaki Ali, berusia 38 tahun, pendiri relawan Gerak Bareng. Almarhum dilaporkan meninggal akibat kelelahan saat mendistribusikan bantuan. Jenazah relawan dibawa dari Lambaleda ke Labuan Bajo menggunakan helikopter milik Basarnas. Suasana haru meliputi keluarga dan rekan sejawat saat mengantarkan almarhum Ahmad Zaki ke tempat peristirahatan terakhirnya. Keluarga mengenang sosok almarhum sebagai filantropis sejati. Keluarga menceritakan, almarhum memiliki riwayat penyakit jantung, sehingga keluarga sempat menyarankan almarhum untuk tidak berangkat ke NTT. Namun karena panggilan hatinya, Ahmad Zaki tetap berangkat ke NTT. Beliau sampaikan sebetulnya sejak 3 pekan lalu bahwa kondisi jantungnya sedang tidak baik-baik saja. Bahkan dari kakaknya bilang, udah kamu istirahatlah, nggak usah terlalu sibuk gitu. Cuma karena memang beliau itu memang DNA-nya DNA filantropis ya, seorang filantropis sejati gitu. Maka ya pilihan peran itu sudah menjadi panggilan hidup dia. Arti hidup matinya kan di situ. Gitu. Berarti itu sudah ya bintang terangnya akan dia temukan jalannya di situ gitu. Di bawah bayang-bayang reruntuhan gempa dan keterbatasan fasilitas, raga para tenaga kesehatan perlahan melemah. Sejumlah tenaga kesehatan di wilayah Nusa Tenggara Timur mulai mengalami kelelahan hingga jatuh sakit akibat beban kerja tinggi. Berhari-hari mereka menangani ratusan korban gempa dengan fasilitas terbatas dan kurangnya istirahat. Bangunan RSUD Ruteng yang rusak memaksa tenaga kesehatan merawat para pasien di luar ruangan dengan beratapkan tenda darurat. Seminggu melayani pasien di tenda darurat, tenaga kesehatan RSUD Ruteng Manggarai, Nusa Tenggara Timur mulai mengalami kelelahan. Dinginnya cuaca dan terbatasnya fasilitas menjadi tantangan di tengah pemulihan pasca gempa. Sejauh ini hampir sebagian besar sudah cukup kelelahan. Kita ketahui bahwa Rumah Sakit Umum Ruteng ini ada tenaga dokter umum, itu kurang lebih 19 orang. Sudah ada yang sakit, dirawat, tapi masih harus melayani. Jadi diinfus di ruangan UGD sambil juga memantau pasien. 1 minggu mereka bertugas di luar tenda. Jadi dengan suhu yang dingin, nyamuk di Ruteng ini gitu, itu sangat mempengaruhi pada kondisi kesehatan. Ketika gempa terjadi, Melinda Bella, seorang dokter di Puskesmas Dampek, hanya sempat membawa stetoskop saat menyelamatkan diri. Melinda yang juga mengungsi langsung berhadapan dengan kondisi sejumlah pasien luka akibat gempa. Dengan alat seadanya, ia memeriksa pasien yang datang silih berganti. Saya hanya bawa stetoskop.
semua orang berteriak, dokter tolong, dokter tolong. Saya bingung, apa yang saya harus lakukan, sedangkan saya tidak punya apa-apa, hanya stetoskop. Sudah, jadi saya hanya bisa menenangkan pasien-pasien. Saya bilang, iya bu, iya, saya periksa dulu ya, hanya dengan stetoskop. Mungkin dengan stetoskop ini mereka diperiksa oleh dokter, mereka merasa tenang, hanya itu saja. Tapi puji Tuhan saya membawa ini. Akhirnya saya periksa satu-satu. Tenda terpaksa jadi rumah sakit darurat karena fasilitas kesehatan setempat rusak parah. Melinda Bella pun jadi satu-satunya dokter di kawasan tersebut. Sementara tenaga kesehatan lainnya juga ikut terdampak gempa. Seorang diri dan minim fasilitas pendukung lainnya membuat Melinda Bella kewalahan. Saya tidak mampu karena saya tidak pernah membayangkan saya ada di situasi seperti ini, menjadi dokter satu-satunya di sini dengan 17.000 penduduk dan banyak sekali pasien-pasien yang kritis. Di saat itu semua itu tertuju ke saya dan harus saya yang mengambil keputusan. Di tengah bencana gempa yang juga menimpa keluarganya, Bergita Diung tetap menjalankan tugasnya sebagai perawat di RSUD Air Ramo. Keluarga Bergita awalnya trauma dengan gempa yang terjadi, namun akhirnya mengikhlaskan Bergita untuk memenuhi panggilan tugasnya. Akibat gempa ini juga, ruangan IGD di RSUD Air Ramo rusak parah. Akibatnya perawatan sementara dilakukan di dalam tenda darurat. Hari pertama itu tuh pas berangkat tuh anak-anak menangis, tidak mengizinkan. Karena masih kecil. Karena anak tuh kan trauma, saat gempa itu kan mereka sadar dan mereka mengerti tuh yang 4 tahun dan yang 7 tahun. Jadi mereka tuh menangis, pegang tangan, tidak izin ke kantor. Terus saat gempa juga tuh kan kalau saya tuh lemarinya kan runtuh, jadi jebol, darah semua. Tapi harus datang. Tantangan untuk tenaga kesehatan pun makin berat usai gempa yang melanda Nusa Tenggara Timur. Peralatan pendukung tak bisa beroperasi maksimal karena sejumlah alat kesehatan juga rusak. Namun di tengah keterbatasan itu, tenaga kesehatan tetap berupaya maksimal merawat pasien. Di tengah peralatan yang rusak serta masih adanya gempa susulan, tenaga kesehatan berjuang melahirkan 2 bayi di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo, Nagekeo, NTT. 1 bayi dilahirkan secara normal, sementara 1 bayi lain terpaksa dilahirkan melalui operasi sesar darurat. Proses persalinan pun dilakukan dengan sangat hati-hati karena kondisi gempa susulan yang masih sering terjadi. Jadi kondisinya pada saat itu akhirnya kita tetap putuskan untuk melakukan tindakan operasi begitu. Jadi di tengah-tengah operasi itu ya gempa, masih banyak tremor-tremor kan. Sementara itu bednya itu kan kita nggak bisa gampang mau naikin turunin gitu. Berat bayi itu 1.300-1.400, bayinya itu kan sungsang begitu toh. Menyadari benteng terakhir kemanusiaan ini terancam runtuh karena kelelahan, sebuah langkah penyelamatan pun disuarakan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini mengusulkan adanya rotasi untuk para nakes di lapangan agar fisik mereka tetap dalam kondisi prima. Tanpa manajemen waktu kerja yang baik, kelelahan fisik dan mental nakes berpotensi memengaruhi mutu pelayanan medis darurat. Bencana lain yang tengah melanda tanah air adalah kebakaran hutan dan lahan di 7 provinsi. Salah satunya yang terbesar adalah di wilayah Kalimantan. Kepungan asap tebal dan api yang tak kunjung padam membuat 2 relawan tumbang akibat kelelahan. Relawan pemadaman api karhutla di Banjarbaru, Kalimantan Selatan tumbang usai berjibaku memadamkan api yang mulai mendekati rumah warga.
BPBD hingga relawan damkar berjibaku padamkan api yang berjarak 3 meter dari rumah warga. Banyaknya kepungan asap membuat 2 relawan tumbang hingga harus digantikan personel lain. Berkecimpung dalam artian memadamkan, mengusahakan agar api tidak mendekati pemukiman karena itu cukup rentan, karena sudah sangatlah dekat kepada pemukiman warga. Ada juga beberapa teman kita tadi hampir tumbang, tetapi alhamdulillah bisa kita tarik mundur untuk teman-teman menjaga kesehatan masing-masing. Di balik bencana, ada sosok-sosok yang bergerak tanpa kenal lelah. Tim SAR gabungan, tim medis, dan relawan mendedikasikan diri untuk mengevakuasi dan merawat sesama. Namun mereka juga manusia biasa yang bisa kelelahan. Kita diingatkan bahwa para penyelamat ini juga memikul beban berat yang sama dan mereka pun perlu dijaga.